Kita berada di sini untuk Garuda. Yang kalian perjuangkan selain keluarga adalah Indonesia. Pertandingan besok lawan Bahrain, kalian harus memperjuangkan merah putih. Untuk itu, fight, berjuang, mempertahankan Garuda, mempertahankan merah putih berkibar di dunia. Kita semua keluarga harus saling menguatkan dan harus bekerja bersama-sama. Tujuannya hanya satu, kita harus menang. Oke? Sebuah laga maha penting yang membawa nama negara besar menuju pentas dunia. Satu kesempatan itu telah terbuang sirna, yang mana di saat Indonesia sudah berada di atas angin. Dengan kesalahan penerapan strategi yang sudah diterapkan oleh pelatih kepala Patrick Kluivert, demi dapat mempertontonkan gaya sepak bola indah total football. Namun sayang, strategi itu berujung pada penyesalan mendalam. Timnas Indonesia harus diganjar dengan bayaran yang tak ternilai mahalnya. Hukuman dengan kekalahan telak itu seketika menghujam hingga ke lubuk hati 279 juta rakyat Indonesia yang berada di belakangnya. Tak ingin ambil resiko untuk mengulangi kesalahan yang sama, keputusan pun dibuat dalam waktu genting. Saat ini, semua strategi final diserahkan pada juru taktik handal Alex Pastoor, yang dinilai lebih memiliki kepekaan dalam mengambil keputusan krusial di laga hidup mati skuad Garuda saat menjamu Bahrain. Patrick Kluivert secara tertutup menyerahkan kekuasaannya saat di atas lapangan kepada sang arsitek Alex Pastoor. Pastoor yang dinilai lebih telah malang melintang dengan segudang pengalaman disertai prestasinya membawa sejumlah klub-klub kecil menjelma menjadi monster mengerikan di persaingan sengitnya kompetisi Liga Eropa. Keputusan itu pun diambil. Dan kini, beban besar berada di pundak Alex Pastoor, sang ahli meramu strategi di tubuh skuad Garuda, demi menjaga asa menuju pentas dunia. Resmi ambil alih peran Patrick Kluivert, Alex Pastoor sudah siapkan strategi serta game plan yang berbeda dari strategi sebelumnya yang digunakan Patrick Kluivert pasca kekalahan memalukan timnas Indonesia 1-5 dari Australia. Harus menang, harus menang. Saya sudah sampaikan kepada Coach Patrick, tadi juga saya bicara, kita ini kawan, kita saudara, kita satu tim. Kita harus sama-sama menyiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Hiraukan, tidak usah dihiraukan semua yang di luar. Betul-betul fokus tim untuk menghadapi Bahrain. Cukup ya? Me too, but my advice to the fans, of course they are very disappointed, like us, but stand behind the team, and for sure we get a positive result. Preparation is always good. The people and the players are really enthusiastic to perform well in 2 days. And we need to prepare very good for Bahrain, of course. Bahrain has a very good team. We need to respect that, but we need to look at our own team and perform well. That's a must. But I think the game will be very spicy in 2 days. Worried? No, I'm not worried. I have confidence in the team that we can have a very good result. And without confidence, you can't go nowhere. So the confidence is very high. Only win, yes, of course. That's for us. We need to win. I need to focus on the result against Bahrain, and that's the priority on the list. There's always a possibility, of course, but we need to focus now on the fitness and everything for the team. I have a very big confidence in that we're standing as a team, as a block. We're expecting also that the fans are standing behind the team. And hopefully get a victory. Patrick Kluivert terus dibanjiri kritik tajam dari para supporter. Pemilihan taktik permainan dan susunan pemain menjadi dua hal yang dianggap jadi biang kekalahan tim Garuda saat itu. Alhasil, kini timnas Indonesia harus mempertaruhkan nasibnya dalam laga kontra Bahrain. Kemenangan atas Bahrain menjadi harga mati pasukan Garuda untuk bisa mempertahankan mimpi lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Dalam sesi latihan kemarin, sepanjang sesi latihan persiapan menghadapi Bahrain, Alex Pastoor yang merupakan asisten Kluivert, justru lebih aktif memimpin sesi latihan. Pada laga menghadapi Australia, Alex Pastoor juga dianggap lebih aktif, memberikan instruksi kepada JIZ dan kawan-kawan daripada Kluivert di pinggir lapangan. Selain itu, Alex juga dikenal lebih memiliki jam terbang di dunia kepelatihan dengan filosofi gaya bermainnya sendiri. Saat melawan Bahrain nanti,
Hampir bisa dipastikan, strategi serta game plan yang akan digunakan adalah strategi formasi milik Alex Pastoor. Ia pelatih yang cenderung menekankan kesabaran dalam memainkan pertandingan. Dengan formasi andalannya 3-4-1-2, Indonesia dinilai lebih efektif menggunakan formasi itu, memadatkan lapangan tengah, dengan dua motor serang yang aktif. Kemungkinan Indonesia akan bermain lebih bersabar, dengan dominasi penguasaan bola yang tinggi, lebih bersabar dan sesekali menerapkan serangan balik cepat. Gaya possession ball diganti total oleh Alex Pastoor. Patrick Kluivert menerapkan gaya permainan possession ball, dengan permainan terbuka dan sangat agresif saat menghadapi Australia. Sesaat, strategi tersebut terlihat akan berjalan sukses saat timnas Indonesia berhasil memegang jalannya laga dalam 15 menit pertama. Namun, petaka justru muncul dari taktik itu sendiri di mana lini belakang meninggalkan lubang yang cukup besar dan membuat lawan gampang mencetak gol. Pada laga kontra Bahrain, diharapkan pemilihan strategi yang diterapkan berjalan lebih mulus dan tidak kembali blunder. Pasalnya, jika timnas Indonesia kembali gagal menang, apalagi kalah, peluang untuk sekedar lolos ke putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun akan cukup sulit, dan tim kepelatihan Kluivert sangat menyadari hal itu. Patrick Kluivert sudah mengambil pelajaran di laga sebelumnya, agar lebih detail dan berhati-hati. Untuk laga melawan Bahrain, Kluivert mengunci target kemenangan tanpa bisa ditawar. Akan tampil lebih hati-hati dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Alex Pastoor akan menggunakan skema permainan ini untuk menghadapi Bahrain. Alex Pastoor secara tegas mengatakan bahwa, saat ini, Indonesia belum memungkinkan untuk menggunakan skema total football, dan hal itu tidak akan diterapkan di skuad Garuda saat menghadapi Bahrain. Menurut Pastoor, untuk saat ini, gaya permainan total football belum memungkinkan untuk diterapkan pada timnas Indonesia. Skema tersebut dianggap belum realistis untuk diterapkan di laga krusial ini. Berikut ungkapan Alex Pastoor. Total football membutuhkan pemain-pemain kelas atas. Per individu, pemain harus memiliki kemampuan di atas rata-rata. Mereka harus bisa bermain di posisi apapun, multiposisi. Selain itu, pemain juga harus memiliki stamina super di atas rata-rata, ujar Pastoor. Danny Lanzat pun membenarkan total football menuntut semua pemain harus aktif dalam bertahan dan menyerang secara serentak tanpa henti. Itu sangat sulit jika tim tidak memiliki pemain dengan kualitas individu yang merata di semua lini, tambah Lanzat. Sebagai strategi gantinya, Pastoor menilai skema Catenaccio dengan gaya bertahan khas Italia yang menitik beratkan pada kedisiplinan lini belakang dan serangan balik cepat lebih realistis bagi timnas Indonesia. Berikut ungkapan Alex Pastoor, total football membutuhkan pemain-pemain level tinggi. Per individu pemain harus memiliki kemampuan di atas rata-rata, mereka harus bisa bermain di posisi apapun dan dimanapun, atau multiposisi. Selain itu, pemain juga harus memiliki stamina super di atas rata-rata, ujar Pastoor. Danny Lanzat pun membenarkan apa yang dikatakan Pastoor. Total football menuntut semua pemain harus aktif dalam bertahan dan menyerang secara serentak tanpa henti. Itu sangat sulit jika tim tidak memiliki pemain dengan kualitas individu yang merata di semua lini, itulah kata Lanzat. Sebagai strategi gantinya, Pastoor menilai, skema Catenaccio dengan gaya bertahan khas Italia, strategi itu menitik beratkan pada kedisiplinan lini belakang, demi dapat melakukan serangan balik cepat. Untuk sementara waktu, strategi itu lebih realistis bagi timnas Indonesia, yang terpenting meraih kemenangan. Berikut yang dikatakan Pastoor, skuad timnas Indonesia saat ini lebih cocok dengan strategi Catenaccio ala Italia, tegas Pastoor. Catenaccio, yang dikenal dengan pola pertahanan rapat dan penempatan back ekstra di lini belakang, dinilai mampu memaksimalkan kekuatan timnas Indonesia dalam mengandalkan disiplin bertahan dan serangan balik cepat. Tantangan menerapkan Catenaccio. Meski dianggap cocok, strategi Catenaccio tetap menuntut kerja keras, komunikasi solid, dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Pastoor menyadari bahwa membangun kedisiplinan permainan ini membutuhkan waktu dan proses adaptasi yang tidak singkat. Kami harus bekerja keras agar pemain memahami pola permainan ini dengan baik. Kunci utamanya ada di organisasi bertahan yang rapi dan memanfaatkan celah untuk menciptakan peluang serangan, jelas Pastoor. Dengan laga penting menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang semakin dekat, penerapan strategi ini menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Walaupun demikian, namun gaya kepelatihan Sintayong dan Alex Pastoor pada prinsipnya tetap berbeda. Timnas di bawah kepelatihan Alex Pastoor tetap akan menekankan penguasaan bola yang tinggi, disertai dengan kesabaran saat mengeksekusi peluang untuk menjadi gol.
Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.